Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya bersukacita saat kita semua terus rindu untuk memiliki hidup yang bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Janji Pemeliharaan Allah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Kami mengucap syukur atas anugerah dan rahmat-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa memelihara setiap ciptaan-Mu, terlebih kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali menjadi khawatir dan bahkan ketakutan menguasai hati kami di tengah berbagai tantangan hidup yang sedang terjadi. Namun firman-Mu mengingatkan kami akan janji pemeliharaan ilahi-Mu yang tidak pernah gagal. Engkau tahu setiap kebutuhan kami bahkan sebelum kami menyatakannya. Dan Engkau sanggup menyediakan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam gejolak kehidupan yang seringkali dipenuhi ketidakpastian, kekhawatiran adalah respon alami yang sering menghampiri semua orang termasuk kita semua. Dari urusan pekerjaan hingga urusan kesehatan, dari keuangan hingga masa depan dari anak-anak kita. Daftar hal yang bisa membuat kita cemas seolah-olah tidak pernah ada ujungnya. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam damai yang melampaui segala pengertian kita. Mengapa demikian? Karena kita memiliki janji yang teguh, janji yang diberikan oleh Bapa kita di surga, janji pemeliharaan ilahi. Mari kita baca. Keluaran pasal 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudaraku, bayangkanlah ratusan ribu orang berjalan melintasi padang gurun yang tandus dan sangat gersang. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup puluhan tahun dalam situasi yang mustahil bagi manusia. Allah menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Allah menyediakan mana, makanan dari surga, setiap hari untuk menopang kehidupan bangsa Israel saat di padang gurun. Mana itu bukan sekedar makanan, tetapi juga sebuah tanda nyata akan kasih Allah dan juga kesetiaan Allah. Setiap pagi mana jatuh dari langit cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari mereka. Namun jika ada yang mengumpulkan lebih dari apa yang dibutuhkan, mana itu akan menjadi busuk. Ini mengajarkan bahwa bangsa Israel untuk percaya pada pemeliharaan Allah setiap hari dan tidak bergantung pada persediaan mereka sendiri. Kisah mana ini memiliki banyak pelajaran berharga bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Allah selalu menyediakan. Sama seperti Allah menyediakan mana bagi bangsa Israel, Allah juga akan selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di zaman sekarang ini. Mungkin tidak selalu dalam bentuk yang kita harapkan,
tetapi Ia pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kisah bangsa Israel di padang gurun adalah cerminan perjalanan iman kita. Mereka, begitu juga dengan kita, seringkali dihadapkan pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Ketika kelaparan mengancam, Allah menunjukkan kuasa-Nya yang ajaib dengan menurunkan mana dari langit. Mana ini bukan sekedar makanan fisik, tetapi juga simbol penyediaan Allah yang tidak pernah habis. Yang kedua, percaya pada waktu Allah. Bangsa Israel harus berjalan selama 40 tahun di padang gurun sebelum memasuki tanah Kanaan. Demikian pula, kita ini perlu menunggu lebih lama dari apa yang kita inginkan untuk dapat melihat janji Allah tergenapi dalam hidup kita. Namun kita harus tetap percaya bahwa Allah bekerja pada waktunya yang sempurna. Mengapa kita harus menunggu? Kita pun seringkali merasa gelisah ketika rencana-rencana kita seolah-olah menjadi tertunda. Kita ingin melihat segala mimpi-mimpi atau keinginan-keinginan kita segera terwujud. Namun kenyataan seringkali berkata lain. Kenapa kita harus melalui suatu penantian yang panjang? Sama seperti bangsa Israel, Allah sedang membentuk karakter kita melalui penantian itu. Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bergantung kepada Tuhan, dan lebih menghargai segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Dalam penantian ini, Allah sedang mempersiapkan kita untuk menerima segala yang telah Tuhan janjikan kepada semua umat-Nya. Tuhan ingin kita siap untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Penantian adalah ujian iman yang sesungguhnya. Tuhan menguji seberapa besar kita tetap percaya pada janji-janji Allah. Yang ketiga, bersyukur atas setiap berkat. Kita seringkali begitu fokus pada apa yang kita tidak miliki, sehingga kita menjadi lupa bersyukur atas segala apa yang sudah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan atau Allah yang sudah berikan kepada kita. Mana adalah pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur sekecil apapun akan berkat itu. Betapa pentingnya bersyukur kepada Tuhan atas segala yang sudah kita miliki. Seringkali kita ini begitu terpaku pada apa yang belum kita capai atau apa yang masih akan kita inginkan, hingga kita melupakan semua kebaikan, semua berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari betapa banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesehatan yang baik, keluarga yang saling menyayangi, pekerjaan yang ada, dan juga kesempatan untuk belajar adalah beberapa contoh berkat yang sering kita anggap biasa. Mana mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan apapun berkat itu. Kita harus belajar untuk bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, bukan hanya memikirkan apa yang belum kita dapatkan, apa yang belum kita miliki. Ketika kita belajar untuk bersyukur, iman kita akan semakin bertumbuh. Kita akan semakin percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan segala yang kita butuhkan. Yang keempat, hidup dalam ketergantungan kepada Allah. Mana mengajarkan kita untuk hidup dalam ketergantungan penuh pada Allah.
Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan atau mengandalkan kemampuan kita sendiri, tetapi harus mau selalu bergantung kepada Tuhan. Kisah mana dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah lebih dari sekedar kisah penyediaan makanan sehari-hari. Mana merupakan simbol yang kaya akan makna spiritual, mengajarkan kita tentang ketergantungan mutlak pada Allah setiap hari. Setiap pagi mana jatuh dari langit cukup untuk memenuhi sehari itu saja. Ini bukan sekedar makanan, tetapi sebuah tanda kasih Allah yang senantiasa menyediakan segala yang kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman yang serba sulit ini banyak orang mudah mengeluh dan menderita karena berbagai masalah ekonomi. Harga semua kebutuhan semakin naik, semakin mahal. Salah satunya misalnya harga cabai yang tiba-tiba seringkali melejit naik. Gara-gara harga cabai yang sangat mahal, para ibu rumah tangga berteriak. Begitu juga para pemilik usaha makanan dan penjual makanan pasti akan semakin kelabakan. Kebutuhan pokok, terutama kebutuhan pangan, adalah kebutuhan mendasar manusia. Tetapi apakah kita akan menjadi khawatir, menjadi ketakutan, atau menjadi panik? Mari kita baca. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ayat ini adalah seperti pelukan yang hangat dari Allah bagi kita. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita merasa khawatir, merasa cemas akan berbagai macam kebutuhan yang seolah-olah semakin sulit untuk didapatkan. Namun, Allah melalui Rasul Paulus menegaskan bahwa Ia akan memenuhi segala keperluan kita. Kata segala keperluanmu ini begitu luas artinya, mencakup segala kehidupan kita, baik itu kebutuhan fisik, kebutuhan emosional maupun kebutuhan spiritual kita. Kata kunci lainnya adalah kekayaan dan kemuliaannya. Ini menunjukkan bahwa sumber pemenuhan kita begitu melimpah. Kekayaan Allah itu tidak terbatas, dan kemuliaan Tuhan itu melampaui segala pemahaman kita. Artinya, kita tidak perlu khawatir akan kekurangan, karena Allah memiliki lebih dari cukup untuk kita semua. Semua janji Allah ini akan diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus. Kristus adalah jalan satu-satunya menuju kepada Allah. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita memiliki akses kepada segala berkat yang telah disediakan oleh Bapa di surga. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan penuh kerendahan hati. Terima kasih Bapa untuk janji yang luar biasa dari firman-Mu dalam renungan ini. Di tengah segala kekhawatiran, segala ketidakpastian, dan kebutuhan kami yang kami rasakan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu. Engkau bukan hanya memenuhi sebagian dari keperluan kami, melainkan segala keperluan kami. Engkau akan memenuhinya. Bukan pula menurut keterbatasan kami, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kekayaan yang tidak terbatas dan kemuliaan yang tidak tertandingi.
Roh Kudus, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh percaya pada janji ini. Buanglah segala keraguan, segala ketakutan, dan kekhawatiran yang masih bercokol dalam hati kami. Ajari kami untuk bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan, mengetahui bahwa Engkau Allah yang setia pada setiap janjimu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian hanya bagimu, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.